Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas tema 7, subtema yang kedua, pemimpin idolaku bagian kedua. Yang pertama adalah makna sila keempat Pancasila dan penerapannya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan bersama. Yang keempat, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Kerjasama negara Indonesia bidang pendidikan, pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara ASEAN. Kerjasama di bidang sosial, pembentukan kelompok kerja ASEAN, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan, penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan yang rawan bencana, termasuk negara Indonesia. Di bidang pangan, penyediaan pupuk diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya di Palembang, didirikannya IRRI, International Rice Research Institute di Filipina, untuk penelitian agar negara ASEAN memiliki ketahanan pangan, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara ASEAN. Langkah menyusun pidato atau langkah membuat pidato. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Yang kelima, menguraikan isinya secara mendetail. Menjaga pola makan pada saat pubertas. Yang pertama, menjaga pola makan dapat dilakukan dengan menyeimbangkan porsi makanan dengan aktivitas fisik yang dilakukan untuk menghindari obesitas atau kegemukan. Kita juga perlu mengkonsumsi makanan yang beragam untuk mendapatkan gizi yang seimbang. Menyampaikan teks pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraannya. Dalam isi, tujuan pidato juga harus dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan pembicaraan, dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Kerjasama negara ASEAN di bidang sosial. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan pelindungan sosial di kawasan ASEAN, mengurangi tingkat kesenjangan yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN. Di bidang budaya, pertukaran pemuda dan pelajar antar negara ASEAN. Para pemuda dan pelajar memiliki kesempatan untuk mempelajari budaya-budaya negara setempat. Yang kedua, penyelenggaraan perlombaan olahraga antar negara di Asia Tenggara yang diikuti oleh atlet-atlet dari seluruh anggota ASEAN. Contohnya kegiatan SEA Games. Unsur tari dalam tari berpasangan. Unsur tari meliputi gerak tari, iringan musik dalam tari, properti tari yang digunakan, cara penyampaian pesan dalam tari, dan tata letak panggung. Setiap jenis tari memengaruhi unsur-unsur dalam tari. Unsur-unsur tari merupakan kesatuan dalam tari sehingga menciptakan tari yang indah. Yang berikutnya, penerapan nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah adalah suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan bersama dalam mengambil suatu keputusan untuk mencapai kata mufakat. Dalam bermusyawarah, seseorang bebas menyampaikan pendapatnya, walaupun pendapatnya berbeda dengan orang lain. Jika anggota musyawarah belum tercapai kesepakatan,
maka dapat dilakukan dengan voting atau dengan pemilihan suara yang terbanyak. Menyampaikan teks pidato, hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato adalah pembukaan, isi. Dalam pembukaan, bagian pembukaan biasanya berisi dalam salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Sedangkan isi biasanya merupakan hal-hal yang sangat penting dari maksud pidato. Sedangkan penutup, bagian penutup biasanya berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Makna sila kelima Pancasila dalam penerapannya. Yang pertama, menjunjung tinggi prinsip kekeluargaan dan suka bergotong royong. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, gemar menolong orang lain dan selalu bekerja keras. Yang keempat, menjauhi sifat boros dan bergaya hidup mewah. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato dengan baik. Kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato tersebut. Memperagakan tari kreasi berpasangan, kita telah mempelajari unsur-unsur tari yang meliputi gerak, pola lantre, properti. Terdapat juga beragam jenis tari daerah di Indonesia. Oleh karena itu, unsur-unsur tari setiap tari daerah juga beragam atau berbeda-beda. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, ya. Dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih dan selamat belajar.